Perkenalkan, nama saya Yudita dari kelas manajemen pagi C, NIM 181041672, dosen pengampu Adi Mursalin SMM. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan memasuki pasar luar negeri. Analisis pasar luar negeri. Melakukan penilaian pasar luar negeri melalui alternatif. Potensi pasar. Menilai potensi pasar bertujuan untuk mengetahui produk suatu perusahaan terhadap pesaingnya. Tingkat persaingan. Pentingnya mengetahui tingkat persaingan terhadap kompetitor bertujuan agar perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat agar kebijakan yang diambil efektif dan efisien. Lingkungan hukum dan politik. Pemahaman terhadap lingkungan hukum dan politik sangat diperlukan agar bisnis yang dijalankan tidak berbenturan dengan aturan dan norma yang berlaku pada negara di mana bisnis dijalankan. Pengaruh sosiokultural. Sosiokultural erat kaitannya dengan motivasi kerja, norma dalam jam kerja dan penggajian, dan peranan serikat pekerja. Dan yang paling penting ialah budaya yang berlaku di masyarakat negara tersebut. Selanjutnya yaitu mengevaluasi biaya keuntungan dan risiko. Biaya yang relevan digunakan ialah biaya langsung dan biaya kesempatan. Biaya langsung ialah biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan masuk ke pasar luar negeri. Yang baru yang meliputi biaya untuk mendirikan operasi perusahaan, membeli fasilitas tertentu, memindahkan manajer untuk menjalankannya, dan mengirimkan alat-alat dan produk dagangan. Selanjutnya yaitu keuntungan. Semua tujuan bisnis adalah mencari keuntungan. Keuntungan yang paling besar berasal dari penjualan dan profit dari ekspansi pasar yang dilakukan. Resiko. Menganalisis resiko berarti berusaha untuk meminimalisirkan hal-hal buruk yang dapat terjadi. Memilih cara masuk pasar luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan cara masuk pasar luar negeri ialah: yang pertama, keunggulan kepemilikan, keunggulan lokasi, keunggulan internalisasi. Faktor-faktor lain yaitu kebutuhan akan pengendalian, ketersediaan sumber daya, dan strategi global. Keunggulan kepemilikan adalah sumber daya nyata dan tidak nyata yang memberikan keunggulan bersaing perusahaan dibanding kompetitornya. Keunggulan lokasi, faktor yang mempengaruhi keinginan perusahaan untuk memproduksi di negara tujuan dibanding memproduksi di negara asal. Keunggulan internalisasi, keunggulan yang dibuat perusahaan diharapkan menghasilkan produk atau jasa sendiri, bukan dengan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain. Ekspor ke luar negeri. Yang pertama ialah ekspor tidak langsung. Ekspor yang terjadi ketika perusahaan menjual produknya ke pelanggan domestik yang kemudian mengekspor produk tersebut baik dalam bentuk asli maupun sudah dimodifikasi. Selanjutnya yaitu ekspor langsung. Adalah ekspor yang terjadi melalui penjualan ke pelanggan baik distributor maupun pemakai akhir yang berada di luar negeri asal perusahaan. Ekspor intrakorporat adalah penjualan barang oleh perusahaan tertentu dalam negara tertentu ke perusahaan afiliasinya di negara lain. Alternatif masuk lainnya yaitu untuk mempertimbangkan ekspor sebagai cara masuk ke pasar internasional, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kebijakan pemerintah, masalah pemasaran, pertimbangan logistik, isu-isu distribusi. Selanjutnya yaitu lisensi internasional. Licensing adalah kegiatan di mana perusahaan tertentu yang disebut pemilik lisensi atau lessor menyewakan hak untuk memakai properti intelektual, teknologi, metode kerja,
hak paten, hak cipta, nama cap, maupun merek dagang ke perusahaan lain yang disebut menerima lisensi. Syarat perjanjian dalam lisensi internasional. Yang pertama yaitu menentukan batas perjanjian, menentukan kompensasi, menyusun hak, keistimewaan, dan batasan, menentukan jangka waktu kontrak. Keuntungan dan kekurangan lisensi internasional. Keuntungannya yaitu risiko finansial relatif rendah. Banyak kesempatan bagi si lisensi untuk mempelajari potensi penjualan produk dan jasanya. Lisensi mendapatkan kepastian bahwa produk dan jasa yang dijual telah sukses di pasar internasional dengan biaya riset dan pengembangan relatif rendah. Baiklah, sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih.